Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini Rubat Alimah eh, dikunjungi oleh tamu dari Kemenak Banyu Asin. Beliau Bapak Dr. Des Haji Hamdan, MPDI. Jabatan beliau sebagai kasih pondok pesantren, ya Pak. Pondok pesantren. Dan alhamdulillah sudah menjabat berapa tahun, Pak? Sudah 7 tahun, berarti sudah sangat senior. Dan sebentar lagi beliau akan akan pensiun, Pak ya. Akan pensiun. Kunjungan beliau ke sini yaitu satu survei silaturahim kepada keluarga besar Rubat Alimah. Kemudian yang kedua survei tentang pondok pesantren Rubat Alimah, menguatkan, memastikan bahwa pendidikan di Rubat Alimah ini sudah setara dengan formal, dan insya Allah nanti akan dijelaskan secara langsung bagaimana ijazah yang diberikan Rubat Alimah. Kemudian selain itu juga beliau hadir di sini untuk meluncurkan salah satu media sosial yang dikembangkan di Rubat Alimah, yaitu berupa podcast Rupas. Kemudian beliau juga insya Allah pada kesempatan hari ini akan merekomendasikan kepada masyarakat khalayak umum untuk bisa mondok di Rubat Alimah karena pendidikannya sudah diakui, baik diakui oleh agama maupun pemerintah secara sah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Aziz Muslim selaku pengasuh Rubat Al-Hikmah. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini dapat bersilaturahim. Alhamdulillah. Dalam rangka selain silaturahim memang untuk melihat perkembangan rencana pendirian pondok pesantren Rubat Al-Hikmah. Rubat Al-Hikmah. Ya. Mudah-mudahan niat baik ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Amin, amin. Yang perlu kami jelaskan kepada kita semua, apakah itu untuk pondok pesantren yang Ustadz akan kendalikan ini, maupun yang lainnya, tentang keberadaan pondok pesantren sampai hari ini, yang perlu kami jelaskan bahwa di Indonesia sudah lahir undang-undang tentang pondok pesantren, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2019 yang mengatur bagaimana tata kelola pondok pesantren, yang mengatur bagaimana tata cara pendirian pondok pesantren. Dan di dalam pondok pesantren itu apa-apa saja yang boleh didirikan. Yang perlu kami sampaikan, pondok pesantren ini kalau dilihat, kalau kita bagikan itu ada dua. Ada pondok pesantren yang disebut Salafiyah, ada pondok pesantren Khalaf. Itu secara pembagiannya. Yang selama ini berkembang di Indonesia itu pondok pesantren Salaf yang paling luar biasa berkembang. Tetapi dengan adanya perubahan paradigma, ada pondok pesantren tidak lagi mendirikan sekedar salaf, tapi mendirikan yang bersifat kombinasi. Ada pondok pesantrennya, tetapi ada sekolah formal yaitu MI, MTS, MA,
dan sampai ada ke jenjang perguruan tinggi. Tetapi sekarang dengan lahirnya Undang-Undang 20 2003, semua pendidikan yang selama ini terpinggirkan, termasuk di dalamnya juga pondok pesantren, Diniyah, TK, TPA, dengan undang-undang itu keberadaan sudah diakui. Itu yang pertama. Jadi dari Undang-Undang 20 2003 terbit juga peraturan PP 19 tahun 2005, terbit juga tentang PP 74 tahun 2005 tentang guru, terbitnya tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan untuk mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Dan lahirlah undang-undang juga, Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Tapi tidak cukup dari itu. Lahir juga peraturan Menteri Agama tentang pendirian pondok pesantren, PMA 30, tentang kurikulumnya PMA 31 sampai ke Ma'had Ali. Ini yang perlu kita sadari, bahwa memang sistem pendidikan kita terus untuk dikembangkan. Dan di dalam pondok pesantren ini, Salafi selama ini ada yang disebut dengan Salafiyah murni. Nah, karena banyak tuntutan para santri, orang tua, agar anak itu bisa melaksanakan ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi, maka dibuatlah program dulu kerjasama dengan pendidikan nasional. Itulah ada program paket, ada paket A, paket B, paket C, yang usianya pada saat itu belum diatur lebih terperinci seperti sekarang. Sekarang program itu sudah ada perubahan yang disebut dengan PKPS, itu program kesetaraan pendidikan pesantren itu sendiri. Jadi program kesetaraan itu usianya sama dengan, kalau tingkat SD sama dengan usia tamatan sekolah, sama dengan SD. Kalau SMP ya SMP, SMA. Itu yang disebut dengan kesetaraan. Jadi setara usianya dengan mau masuk SD, setara usianya mau masuk SMP, setara dengan usianya yang mau masuk SMA. Begitu juga terhadap MI, MTS, MA. Nah, ini untuk kita ketahui. Cuma yang membedakan sisi kurikulum. Kurikulum PKPS itu dia program khusus untuk salafiyahnya. Artinya jam belajarnya itu lebih luas. Kalau pelajaran umum tetap dia ada pelajaran umum seperti pelajaran yang dilaksanakan pada jenjang ujian sekolah. Nah, kalau dulu ujian nasional, sekarang ujian sekolah. Ada pelajaran matematika, ada pelajaran IPS, kalau ada pelajaran IPA, ya sama. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan masyarakat dengan program PKPS ini tidak perlu untuk ragu. Memang sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia ini memang akan dikembangkan. Itu ada 3, yaitu pendidikan umum dari SD, dari TK lah, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke universitas. Ada pendidikan umum yang berciri khas, yaitu dari, kalau di Kementerian Agama itu ada dari RA, MI, MTS, MA sampai ke WIN atau YN. Tapi untuk pendidikan khusus keagamaannya itu dijelaskan bahwa ada
ula, wusta, ulia sampai ke ma'had ali. Ula itu yaitu tingkat dasar, kemudian wusta tingkat menengah, ulia tingkat atas, tingkat perguruan tingginya adalah ma'had ali. Yang dicetak nanti kalau di ma'had ali, tentu kalau lulus dari ula, wusta, ulia akan ciptakan ulama yang berkualitas. Itu kita harapkan. Kemudian kalau di MTS, dari MI, MTS, MA sampai ke universitas atau ke UIN atau WN, itu akan membangun intelektualitas bangsa Indonesia. Itu kalau pendidikan umum, tentu juga pendidikan yang diarahkan pendidikan yang berkualitas, cuman ada plusnya kalau di tingkat sekolah agama, itu ada tambahan lebih kuat pelajar agama. Kemudian berarti ijazah yang dikeluarkan dari PKPS ini bukan resmi, bukan paket gitu ya? Bukan resmi paket. dari Kementerian Agama pusat. Nah, malah tahun ini ujiannya itu kan 2. Yang belum mampu menggunakan IT masih diberi kesempatan, tapi tahun depan sudah menggunakan IT. Jadi sistem CAT sama seperti sekolah umum. Jadi intinya kesimpulannya ijazah PKPS yang dikeluarkan oleh Rubat Al-Hikmah itu setara dengan formal, bukan paket. Intinya seperti itu Pak ya? Ya. Berikutnya minta tolong kepada Bapak untuk memberikan saran masukan kepada masyarakat merekomendasi mondok di Rubat Al-Hikmah yang ijazahnya sudah formal begitu. Monggo Pak. Sekiranya nanti pondok Rubat Al-Hikmah ini sudah benar-benar berdiri, saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu untuk masuk ke program Salafiyah Murni ini. Ya, karena kalau kita ingin mencetak anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, dan di pendidikan Salafiyah Murni inilah adalah satu-satunya yang bisa menjawab tantangan itu. Ya, itu. Jadi tidak usah ragu masuk pondok Salafiyah Murni. Jadi kesimpulannya Rubat Al-Hikmah itu sudah setara dengan formal, ijazahnya bisa dipergunakan untuk sekolah formal, juga bisa untuk masuk ke perguruan tinggi Pak ya? Bisa, sangat bisa. Baik dalam maupun luar negeri gitu Pak ya? Terakhir Pak, ini alhamdulillah Rubat Al-Hikmah mengembangkan media sosial berupa podcast. Kita tolong juga sekali lagi untuk meluncurkan media Rubat Al-Hikmah berupa podcast Rubat namanya podcast Rubat, dilaunchingkan oleh Bapak. Monggo. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita hari ini meluncurkan podcast Rubat. Podcast Rubat Al-Hikmah. Mudah-mudahan selalu terdengar di hati rakyat. Amin. Alhamdulillah pada rabbil alamin. Demikian alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kunjungan silaturahimnya, telah merekomendasikan Rubat Al-Hikmah sebagai salah satu pondok yang bisa diterima di kalangan umum, formal maupun non formal. Kemudian beliau sudah meluncurkan secara khusus podcast Rubat Al-Hikmah, salah satu media yang dipergunakan Rubat Al-Hikmah untuk syiar agama, syiar dakwah. Mudah-mudahan kunjungan Bapak di Rubat Al-Hikmah pada hari ini senantiasa membawa berkah, lancar buat kita sekalian dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.